Pernah dengar soal bekam atau yang juga dikenal sebagai hijamah? Ini tuh terapi kuno yang sekarang lagi banyak diminati lagi. Nah, mungkin Anda penasaran apa sih sebenarnya di balik praktek ini? Yuk, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas mulai dari landasannya, cara kerjanya, sampai keutamaan-keutamaan spesifiknya langsung dari sumber tradisionalnya. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita mulai dari dasar, apa itu bekam. Terus kita telusuri akarnya dari tradisi kenabian. Lanjut ke gimana cara kerjanya, lalu kita bahas manfaat spesifiknya, dan terakhir, kita tarik kesimpulan holistiknya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya terapi bekam itu? Jadi, intinya begini, bekam itu pada dasarnya adalah sebuah terapi detoksifikasi. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan apa yang disebut sebagai material statis. Ya, kayak darah kotor, kelebihan hormon, dan zat-zat lain yang dianggap nggak bermanfaat dan mandek di tubuh. Dengan cara disedot pakai kop. Sekarang dari mana sih praktik ini berasal? Nah, ini yang menarik. Bekam itu punya akar sejarah dan spiritual yang dalam banget, terutama dalam tradisi yang dikenal sebagai Tibbun Nabawi atau kedokteran era kenabian. Dalam tradisi ini, coba kita lihat perbandingannya. Bekam itu disejajarkan dengan pengobatan lain kayak minum madu. Tapi perhatikan statusnya. Kalau madu itu dianjurkan, bekam ini statusnya sangat dianjurkan. Ini menempatkan bekam sebagai pilihan pengobatan yang paling utama. Landasan ini tuh bukan asal-asalan ya, tapi diperkuat oleh teks-teks suci. Sumber yang kita bahas ini mengutip langsung dari hadis, di mana disebutkan ada 3 pilar pengobatan, dan salah satunya adalah bekam. Bahkan, rekomendasinya ini digambarkan datang dari tingkat yang sangat tinggi. Diceritakan ini adalah pesan langsung dari para malaikat saat peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ini menunjukkan bahwa bekam itu bukan cuma sekedar terapi fisik, tapi punya makna spiritual yang wow, dalam banget. Jadi, bisa dibilang filosofi bekam ini berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, ilahiyah, artinya petunjuk dari Tuhan. Kedua, alamiah, selaras dengan alam. Dan ketiga, ilmiah, yang berarti berdasarkan ilmu dan pengamatan. Ini perpaduan yang unik banget antara keyakinan, kearifan alam, dan juga ilmu pengetahuan. Oke, kita udah paham landasan dan kenapanya. Sekarang, mari kita geser ke bagaimananya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan bekam pada tubuh kita? Inti dari cara kerja bekam itu cuma satu, membersihkan yang tadi kita sebut material statis. Tapi, apa persisnya yang dimaksud dengan material statis ini? Nah, ternyata material statis ini bentuknya bisa macam-macam loh. Mulai dari yang sifatnya fisik, kayak darah yang nggak lancar, atau kita sebut darah kotor, gas atau angin dalam tubuh, sampai hormon yang berlebihan. Bahkan, ada juga yang lebih konseptual, yang sumber ini gambarkan sebagai energi berbahaya. Oke, kita udah tahu cara kerjanya, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Sebenarnya kondisi kesehatan spesifik apa aja sih yang menurut sumber ini bisa dibantu dengan bekam? Manfaat paling umumnya adalah detoksifikasi menyeluruh. Kalau pakai istilah pengobatan timur, tujuannya itu untuk mengoptimalkan qi atau energi vital kita. Selain itu juga untuk menyeimbangkan yin dan yang, 2 kekuatan yang mengatur harmoni tubuh. Ujung-ujungnya untuk meningkatkan imunitas. Sekarang kita lihat contoh yang lebih spesifik. Salah satu yang dibahas adalah gimana bekam bisa membantu penderita diabetes. Menurut sumbernya, bekam ini bekerja dengan menargetkan ketidakseimbangan di organ-organ kunci seperti pankreas, lambung, dan limpa yang dianggap sebagai pusat masalah diabetes. Harapannya dengan begitu bisa membantu mengelola kondisinya dan bahkan menghindari risiko komplikasi yang parah seperti amputasi. Kondisi lain yang sering banget kita dengar, migrain. Nah, penjelasan dari sudut pandang terapi ini ternyata cukup unik. Jadi, menurut pendekatan ini, migrain itu disebabkan oleh gas dari lambung yang naik ke otak. Penyebabnya bisa karena asam lambung yang tinggi, tekanan kerja, atau kurang istirahat. Jadi, terapinya bertujuan mengatasi akar masalahnya di pencernaan dan juga stres. Dan ternyata daftarnya nggak berhenti di situ. Sumber ini juga menyebutkan bekam sebagai terapi untuk berbagai masalah lain, mulai dari kondisi jantung, hepatitis, vertigo, gagal ginjal, sampai masalah kulit kayak biduran, dan bahkan gangguan spiritual. Luas sekali cakupannya. Jadi, dari semua penjelasan tadi, apa sih kesimpulan besarnya? Intinya adalah tentang sebuah pendekatan yang holistik.
melihat kesehatan itu sebagai satu kesatuan yang utuh antara pikiran, tubuh, dan juga jiwa. Nah, perspektif holistik ini artinya bekam itu nggak dilihat cuma buat ngobatin satu gejala aja. Nggak gitu, tapi ia dipandang sebagai terapi yang bekerja di seluruh jaringan sistem tubuh kita yang saling terhubung satu sama lain. Pada akhirnya, bekam seperti yang dijelaskan di sini jelas bukan sekedar prosedur fisik biasa. Ini adalah sebuah terapi yang menyatukan aspek fisik, alam, dan spiritual untuk mencapai kondisi yang benar-benar sejahtera. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Di zaman pengobatan yang serba canggih dan berteknologi tinggi ini, pelajaran apa sih yang sebenarnya bisa kita ambil dari kearifan praktek holistik semacam ini yang berusaha menghubungkan pikiran, tubuh, dan jiwa kita?